Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya Asria Delia Rahmasari. Saya Karisma Sagita Rijali. Saya Yudhistira Rianata Kusuma. Kami akan melakukan wawancara dengan Mbak Firda Amelia selaku HRD PT Citramas Prima Group. Baik, langsung saja ke wawancaranya. Sehubungan dengan kebijakan internal dan untuk menjaga privasi individu yang bersangkutan, pihak HRD dari perusahaan Citramas Prima Group menyampaikan bahwa mereka tidak bersedia apabila wajahnya direkam selama kegiatan wawancara. Keputusan ini diambil sebagai bentuk menjaga kenyamanan dan kerahasiaan identitas personal setiap karyawannya, terutama dalam situasi yang bersifat dokumentatif atau publik. Baik, langsung saja kita akan mulai mewawancarai Mbak Firda. Selamat siang Mbak Firda. Selamat siang. Oke, sebelumnya saya ingin bertanya, apakah di perusahaan ini ada karyawan asing yang bekerja di sini? Ada, walaupun cuma beberapa. Oke. Langsung saja, ini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pada Mbak Firda. Yang pertama yang saya ingin tanyakan, bagaimana HRD menangani konflik antar karyawan agar tercapai solusi yang adil dan berkelanjutan. Ya, cara HRD dalam menangani konflik antar karyawan itu biasanya dimulai dengan mendengarkan dari kedua belah pihak dulu ya. Kemudian itu HRD bakal mencari akar masalahnya. Setelah itu baru mencari solusinya. Pada kondisi ini tuh biasanya HRD itu berperan sebagai mediator antar karyawan tersebut. Terus biasanya sih ada beberapa strategi untuk mengatasi konflik antar karyawan itu, mulai dari memahami akar permasalahan, terus meninjau kembali, kemudian membantu mencari solusi, lalu mendorong rekonsiliasi, terus mengambil pelajaran dari permasalahan tersebut. Mbak Firda, boleh nggak ceritakan bagaimana pengalaman dalam menghadapi konflik antar karyawan agar tercapai solusi yang adil dan berkelanjutan? Oh, boleh. Sejauh ini tuh pengalaman yang pernah terjadi ya sedikit banyaknya mengenai komunikasi antar karyawan ya, karena biasanya berawal dari komunikasi yang tidak efektif, biasanya akan mengarah pada kinerja yang buruk atau tidak baik. Nah, hal ini tuh biasanya mempengaruhi pekerjaan, tetapi juga dapat menyebabkan konsekuensinya yang lebih serius gitu kan, terutama pada kemajuan dan kesuksesan tim pada perusahaan. Selanjutnya, salah satu tantangan terbesar dalam HRD internasional adalah membangun kompetensi lintas budaya pada karyawan dan pemimpin organisasi. Menurut Mbak Firda, bagaimana cara paling efektif untuk mengembangkan cross-cultural leadership melalui program HRD? Cara yang paling efektif untuk mengembangkan CCL yang melalui program HRD biasanya itu memfokuskan pada pengembangan keterampilan komunikasi, kepemimpinan, dan pemahaman budaya, serta melibatkan karyawan dalam simulasi dan pelatihan interaktif. Selain itu juga penting untuk mengevaluasi program secara berkala dan menyesuaikannya dengan kebutuhan dari perusahaan tersebut. Selanjutnya, apa kebijakan perusahaan dalam menjaga hubungan kerja yang harmonis dengan karyawan asing atau internasional? Kebijakan perusahaan untuk menjaga hubungan kerja yang harmonis dengan karyawan asing umumnya sih mencakup beberapa aspek penting ya, seperti memastikan kepatuhan terhadap peraturan hukum seperti Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku di negara, terus memberikan pelatihan lintas budaya, lalu ada menerapkan kebijakan diskriminasi yang jelas. Kemudian yang terakhir itu biasanya ada mempromosikan komunikasi yang terbuka dan efektif. Kalau yang tadi kan Mbak sebutkan tentang pelatihan lintas budaya, itu bagaimana sih Mbak? Pelatihan lintas budaya itu seperti pelatihan komunikasi efektif dengan rekan kerja, tapi dari latar belakang budaya yang berbeda, atau pelatihan bisnis lintas budaya untuk karyawan yang bekerja dari berbagai negara. Terus tadi Mbak juga sebut kebijakan diskriminasi itu seperti apa ya Mbak? Kebijakan diskriminasi itu seperti kata diskriminasi
Diskriminasi kan merupakan perlakuan yang tidak adil atau membeda-bedakan. Nah, berdasarkan karakteristik tertentu, contohnya mulai dari jenis kelamin, ras, agama, atau status sosial. Oleh karena itu, perusahaan itu menerapkan kebijakan diskriminasi yang jelas, wajib gitu loh, supaya tidak membeda-bedakan. Iya benar-benar. Oke, lanjut. Selanjutnya, bagaimana Mbak Firda dalam menangani konflik antara kebijakan perusahaan dengan hukum ketenaga kerjaan lokal di negara tempat perusahaan beroperasi? Dalam menangani konflik antar kebijakan perusahaan dengan hukum ketenaga kerjaan lokal, perusahaan sih harusnya memahami dan patuh terhadap hukum ketenaga kerjaan yang berlaku di negara. Nah, jika terdapat konflik, perusahaan itu dapat bernegosiasi dengan pekerja dan atau serikat pekerja guna mencapai kesepakatan yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Jika negosiasinya tidak berhasil, perusahaan itu dapat menggunakan jalur hukum untuk menyelesaikan perselisihan. Oke, baik Mbak. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga atas jawabannya. Ya, terima kasih. Sekian dari wawancara kami hari ini, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan jumpa lagi.